Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan gue Ariel, Real Auto Benz pastinya ada di Real Auto Workshop. Nah, sore ini gue kehadiran tamu spesial ya. Kenapa gue bilang tamu spesial? Karena jauh-jauh dari Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. Nah, di sini ada Baskoro. Dr. Baskoro, sehat. Ada Alhamdulillah. Ibu, sehat Bu. Iya, sehat. Nah, jadi sebenarnya tadi juga ini surprise ya buat gua pribadi karena tadi barusan memang habis meeting di dalam dengan tim, terus tiba-tiba dari dari security, Pak ada tamu. Siapa? Saya bilang, Dokter Baskoro. Oh, kayaknya waktu itu pernah nge-WhatsApp. Memang kebetulan waktu itu Dokter Baskoro WhatsApp saya. Kebetulan saya lagi riding ke Jawa Tengah waktu itu ya, Di Jogja. ke Jogja. Nah. Nah, berapa hari? Ada seminggu kali ya? Iya. Seminggu. Akhirnya skip. Nah, ternyata sekarang ketemu. Oke, Dokter Baskoro, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kok bisa ke Real Auto Workshop? Apakah momentum lagi memang ke Jakarta? Atau memang sengaja pengen ke sini? Apa gimana sih? Lagi ke Jakarta, Hah? ada urusan istri besok, Hah? tapi saya sudah sebulan lebih ya. Sebulan? Sebulan lebih itu saya cari, iseng-iseng cari Mercedes bekas, yang klasik-klasik gitu. Oh, oke. Terus saya buka di TV, ketemu YouTube, Itu. buka YouTube, loh, kok bagus ini ya? Ngomongnya detail, dan kesan pertama tuh kok jujur banget sih orang ini gitu loh. Ini berarti dari YouTube ya? Iya. YouTube, oke. Jujur banget. Terus customer, wih, kok ngomongnya kok gini semua ya? Ya jadi Gini waduh, semua tuh gimana tuh dok? Oh, bagus semua. dipercaya terus wah, Pak, wah, ini worth it, harganya sesuai, malah di bawah harga yang semestinya gitu. Jadi saya wah, ini kita harus lihat dulu, dan saya inginnya kalau saya nanti beli di sini, insya Allah ya, kalau kita jodoh, harus lulusan Dari Real Real Auto Auto Workshop Benz ya? Workshop. Kalau enggak lulusan saya pikir-pikir, Nanti ada certified-nya tuh. makanya saya ragu-ragu gitu loh. Terus nanti saya juga mau tanya, kalau sudah lulusan dari sini, kan saya balik ke Kalimantan itu nanti Bagaimana? Jadi gini, eh, sebenarnya beberapa customer kita di mana-mana ya kebetulan. Ada yang di Bali, ada yang di Aceh juga. Kalimantan, Aceh, Sulawesi. Jadi sebetulnya after sales-nya dari kita gitu, atau misalkan saya bilang bukan after sales ya. Karena saya pun banyak kok beberapa followers Instagram yang saya pun tidak kenal siapa, dia minta tolong mungkin kesulitan spare part di daerahnya atau apa, ya saya kirim aja. Nah, apalagi maksud saya bilang smart buyer ya. Kalau Om Baskoro pasti dengar tuh di YouTube, saya selalu bilang be a smart buyer, be a smart buyer. Nah, itu biasanya begini, mobil sudah bagus semua, dia butuh servis, dia akan ganti oli, filter, entah busi lah atau apapun. Biasanya itu mereka komunikasi dengan tim admin saya minta dikirim, dan itu kita kirim ke rumahnya untuk ganti oli dan lain-lain. Bahkan mungkin ini kalau jadi bulan Oktober nih, cuman saya belum mengiyakan karena saya lagi ngelihat pekerjaan di sini. Sebetulnya ada rencana ke Samarinda. Jadi di situ ada beberapa owner Mercedes-Benz kebetulan, ya, mungkin klub Mercy-nya juga, yang mana pengen saya dan tim handling di Samarinda. Cuman kita lagi mikir nih, karena kan unitnya lumayan banyak, otomatis saya harus meninggalkan workshop gitu ya. Nah, ini masih saya timbang-timbang. Nah, sebetulnya tadi Om Baskoro menarik sih buat saya. Berarti kemarin kerjaannya 1 bulan beres sholat subuh, terus nonton YouTube. Iya. Nah, coba nih, ini kita coba statementnya Om Baskoro bener nggak ya ke nyonyanya nih? Bener nggak Bu? Habis sholat subuh terus buka-buka Benar YouTube? sekali. Jadi kalau habis sholat subuh, habis ngaji, suami saya itu selalu kayak sesuatu yang harus Nonton. Iya, harus nonton setiap hari. Jadi setiap hari Kang Eril saya setiap kali nonton masuk kamar, Kang Eril sudah lega dia. Yang bisa subuh ngaji sudah, itu suatu kayak sarapannya. Sarapan paginya suami saya. sebelum sarapan harus nonton Kang Eril. Untung saya cowok ya Bu ya. Iya. Nggak cemburu kan? Iya, jadi betul-benar luar biasa nih suami saya nih. Ngefans betul.
Jadi karena mungkin karena Kang Eris juga menyampaikan kejujuran juga ya. Jadi kalau saya suka yang berbayang jujur, saya harus ketemu gitu. Nah, akhirnya ketemu Ya, sekarang. alhamdulillah. Oh, Makanya tadi saya kaget loh, wah saya ngefans banget, wah saya bilang gue bukan artis. Aku tadi agak terharu sama saya nangis tadi kan. Ketemu satu sama sekarang pertama kali. udah muda, makin saya 65 tahun, Iya. jadi makin tua tuh saya gampang terharu lah. Ya, ya. Nah, ini buat teman-teman juga. Jadi saya juga baru kenal beliau sekarang. Dokter Baskoro itu spesialis mata di Kalimantan Timur, Balikpapan. Mungkin dok orang Kalimantan Timur pasti pada kenal ya. Udah nggak asing mukanya ya gitu. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya gini, tadi kita sedikit banyak diskusi yang pastinya tentang Mercedes-Benz ya. Nah, sebetulnya pemilihan Om Baskoro tadi, meskipun Om Baskoro ini juga sudah punya unit Mercy, saya bilang masih tergolong tahun muda ya, gitu. Ternyata mulai melirik Mercy yang saya bilang semi klasik. Karena saya bilang W211 itu klasik modern. Karena atau saya bilang si Mercedes-Benz timeless. Yes. Ya, kenapa I saya agree bilang with you. yes? Karena kenapa saya bilang timeless sampai detik ini tuh penggemarnya masih banyak. Ya, di luar dengan tadi yang kita bahas, plus minusnya pre-facelift, plus minusnya facelift gitu ya. Kenapa saya bilang klasik modern? Muka depannya masih klasik, tapi lampu belakangnya bodinya udah mulai agak modern. Makanya saya bilang si klasik modern. Nah, memang penggemar W211 ini pun bisa dilihat juga dari apa? Dari member W211 Club Indonesia, yang mana membernya pun banyak banget. Jadi sebetulnya nggak salah juga suka dengan bentuk yang klasik, tapi ada sentuhan modernnya juga. Makanya saya bilang si klasik modern atau si timeless gitu. W211 pre-facelift artinya engine 112 V6 2600 cc, ECU samping, SBC, Sensotronic brake control. W211 facelift E280 7G-tronic, 7 percepatan. Matic-nya lebih halus, tapi dia lebih ringkih dibandingkan Matic 7226. Ya saya harus jujur, karena dalam kita mengcompare unit A, unit B, unit C, unit D, ya kita harus sebutkan plus minusnya supaya entusias pun tergambar. Oh kalau minornya ini berarti antisipasinya harus begini, ya dong. Oh kalau plusnya ini kira-kira minornya ini bisa gue terima nggak, kan kurang lebih seperti itu. Jadi harus kita sampaikan detail tentang plus minus si unit. Ya kan balik lagi nanti tinggal entusiasnya nih, saya cocok nggak ya dengan unit ini? Kira-kira sesuai dengan kebutuhan saya nggak? Karena saya selalu bilang untuk pemilihan unit Mercedes-Benz pertama adalah sesuaikan dengan kebutuhan kita, baru keinginan. Kalau saya selalu bilang begitu, karena jangan sampai kebutuhan kita sebetulnya, wah saya biasanya kalau jalan nih Mas Eril, saya sama istri, terus anak saya atau cucu saya atau teman saya ngikut pasti nih, tapi milihnya mobil 2 pintu 2 kursi, ya susah dong. Ya kan, artinya kan nggak sesuai dengan kebutuhannya. Makanya saya bilang, pertama dilihat dulu sesuai kebutuhan kita atau tidak, lalu keinginan kita. Yang pasti unitnya jangan kejeblos. Karena basic unit istimewa itu memang harus benar-benar terfiltrasi ya. Dari general check up, jangan lupa. Makanya saya selalu bilang, ada mungkin istilah saya kalau teman-teman entusias Mercedes-Benz selalu notice ya. Dalam jual beli Mercedes-Benz ada namanya etika jual beli Mercedes-Benz. Apa sih etika jual beli? Contoh, Om Baskoro menjual Mercedes-Benz ke saya. Mobil saya masih real kilometernya rendah. Mobil saya urus, mobil istimewa sekali. Pedagang yang ngejual, seller. Saya newbie misalkan tidak paham. Oh gitu, oh gitu. Begitu saya tanya, Om Baskoro recordnya ada nggak? Enggak, misalkan. Nggak ada. Atau foto-foto atau video saat eksekusi? Nggak ada. Nah, berarti ngedongeng dong. Boleh nggak saya menyimpulkan seperti itu? Nah, makanya kan saya selalu bilang track record itu sangat penting. Ya, artinya di situ pun pembuktian bahwa
betul loh, seorang seller ini merawat unitnya. Oh, merawatnya seperti apa? Dari record itu kan kelihatan. Oh, dia ganti A, B, C, D. Oh ya. Hmm. Oh, berarti dia ganti dengan part genuine. Hmm. Nah, itu record. Hmm. Tapi kalau ternyata record pun tidak ada, ya kita ngandelin dongeng ya susah ya. Pertama, record harus ada. Kedua adalah general check up. General check up itu harus detail. Kalau saya, mobil diangkat ke atas lift, kita lihat, nggak bisa bohong. Kaki-kakinya kelihatan dong. Arem besi, arem aluminium, terot, long terot, bajoin, stabilizer, stabilizer, wah semua kelihatan. Termasuk kondisi matic, gearbox maticnya ada rembes atau tidak, rembes di mana, sirkuit AC amankah, karter maticnya amankah, atau yang mobil yang ada turbonya dilihat turbonya amankah atau bocor, dan itu kelihatan. Dan eksekusi general check up detail di Real Auto Workshop itu disaksikan oleh si penjual dan pembeli. Saya sebagai penengah dan saya tidak ada kepentingan apapun di sana. Ya silakan. Kalau nanti ternyata contoh penjual, aduh iya juga PR-nya banyak. Ternyata kan timbul negosiasi nih antara penjual dan pembeli. Kurangin dong harganya, kan PR-nya juga lumayan. Nah di situ kan saya tidak ada kepentingan. Kepentingan saya hanya supaya clear informasi penjual dan pembeli pun tidak merasa tertipu. Yang mudah-mudahan itu amalan baik ya, gitu. Ya kan, gitu. Jadi bukan hanya berbicara rupiah kalau buat saya, tapi kita berbicara kualitas dan hasil. Dan mudah-mudahan ya itu jadi doa yang baik buat saya. Amin. Begitu, wah alhamdulillah ya mobil saya dicek detail jadi saya nggak ketipu, kan begitu. Ya, mudah-mudahan didoain baik gitu. Nah, Om Baskoro sedikit saya bertanya, seberapa besar seberapa gemesnya sih Om Baskoro sampai pengen ke Real Auto Workshop setelah ngeliat konten-konten itu, konten-konten saya di YouTube ya gitu. Iya, kalau saya beli misalkan jadi dapat W211 itu harus lulusan sini lah. Harus ya? Harus. Semakin yakin setelah kedatangan kami di sini. Jadi mungkin jelek juga ya, terlalu fanatik ya. Bagus Pak. Jadi saya taruh di sini, saya tutup mata aja, mau diputar kayak apa sudah enggak peduli amat. Soalnya nanti keluarnya berapa sekian gitu, perbaikan ya. Sudah nanti saya bilang Menteri Keuangan saya, istri sudah sekian, habisnya sekian, udah nggak usah ngecek apa videonya. Pasti di report sih. Nah, kebetulan saya sedikit promosi ya. Kebetulan kita juga karena saya ingin berikan pelayanan yang sangat baik dan yang saya pengen yang terbaik lah. Real Auto Workshop juga lagi mempersiapkan untuk aplikasi. Jadi nanti Om Baskoro bisa download aplikasinya. Semua record akan ada di aplikasi itu. Termasuk juga mungkin kalau Om Baskoro pernah dengar aplikasi Halodoc. Kita bisa berkonsultasi dan nanti itu langsung. Oh, konsultasi bisa lewat aplikasi itu? Ya. Wah, keren. Kita bisa konsultasi dan lain-lain. Termasuk juga kalau ada promo spare part, let's say promo oli mobil One, saya sekian, khusus untuk pengguna aplikasi Real Auto Workshop akan mendapatkan potongan dan lain-lain. Termasuk juga contoh, let's say Om Baskoro lagi berkendara, namanya kita di jalan ya, suka ada trouble atau apa, kan kita nggak tidak memprediksi ya, tiba-tiba misalkan bannya bocor di tengah tol misalkan, di situ di aplikasi itu tinggal buka handphone, aplikasi Real Auto Workshop, di situ ada tombol button emergency, klik, nanti tim kita akan pantau ke sana, bisa langsung disamperin storing atau bisa kita kirim mobil towing. Nah itu maksudnya saya pikirin sampai sejauh sana. Jadi saya pengen karena gini, citra atau image Mercedes-Benz ya, wah mobil Eropa, waduh rewel, enggak. Lah kalau Mercy-nya bagus, sehat, kenapa harus rewel? Nggak ada cerita. Karena Mercedes-Benz itu menurut saya mobil yang tahan dan bandel. Apa buktinya? Contoh, Om Baskoro beli Mercy, kaki-kakinya udah amburadul tuh, armnya udah kena, subrekernya udah lemah, dipakainya masih nyaman kan? Kalau Mercy? Masih. Ya itu dia. Makanya mobil kuat sebetulnya. Yang benar adalah apa? Jangan kita maintenance Mercy-nya, nunggu amrol semua ya jangan. Ya, apalagi kan dengan kualitas spare part buatan Jerman ya pasti lebih kuat dan tapi bagusnya itu kan
selalu indikator nyala, enggak selalu ya. Gini, nah ini yang menjadi pemahaman yang salah. Oke, Oh, iya. kita clearkan di sini. Membahas Mercedes-Benz, kita mengenal ada dua istilah. Ada mechanical, ada electrical. Oke. Contoh, di area pengereman, electrical apa sih? Ada sensor rem. Di kampas rem, di ujungnya itu ada sensor rem. Yang mana kalau kampasnya tipis, nyentuh ke sensor, Nyala. ting, nyala. Heeh. Tapi apakah iya kita nunggu kampasnya tipis, gesek besi ketemu besi? Artinya kan kita harus cek secara physically. Oh, aduh ini ya. Contoh lagi, Om Baskoro berbicara electrical. Ini laptop. Oke, kita scan ya, deng 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 deng. Pertanyaan saya, apakah per sobreker, lalu disc brake ya, lalu arem kaki-kaki, lalu long terot bajuin, apakah bisa berbicara di alat scanner? Nggak bisa ya. Nggak bisa dong. Kan tidak terkoneksi dengan electrical. Terus? Nah, ini yang harus clear. Makanya kenapa general check up, cek kondisi secara fisik. Di atas lift yang proper, kita tonton bareng, oh ini arm besinya karetnya udah jebol. Oh, stabilizernya sudah bergeser. Oh, link stabilnya udah jebol. Lah, mereka part-part ini yang tidak bisa berbicara di alat scanner. Terus ini ada masalah sedikit, Kang Erin ya. Karena sejak pandemi, sebelum pandemi, itu Mobil diam terus. toko-toko Mercedes pada bankrupt di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Terus saya terpaksa dengan jadi saya waktu lihat Kang Erin, waduh, ini saya karena Kalimantan ini gimana ya? Kalau saya masih mau melihara apa? Merci. Versi yang klasik-klasik gitu, gimana caranya? Gitu. Sebenarnya gini, untuk maintenance Mercedes-Benz ya, maksudnya masih banyak pilihan. Ada bengkel A, bengkel B, bengkel C gitu ya, banyak lah. Cuman kan maksud saya gini, kalau misalkan nanti Om Baskoro, ya saya dan tim akan senang hati ya untuk membantu itu. Karena tadi saya bilang, di Instagram saya, follower saya ada beberapa. Nah, bahkan yang saya tidak kenal sekalipun, dia minta tolong, Mas Eril, saya butuh spare part ini. Kira-kira bisa nggak? Kita ada tuh gudang spare part. Di saat ada ya kita kirim. Jadi saya akan sangat senang untuk membantu entusias yang membutuhkan spare part. Nggak perlu pasang di sini, nggak apa. Apalagi kalau di daerah ya, pasti kita kirim. Kecuali contoh seperti tadi yang dari Aceh, itu sudah kepusingan bolak-balik. Kan towing mobil dari Aceh nggak murah. 5 hari perjalanan biaya 20 juta sekali kirim. Nah, makanya pesannya beliau adalah, saya pengen mobil ini saya kirim, saya pengen balik lagi kayak baru dan sehat mobilnya. Ya, nanti mungkin ini kita masih ngobrol di sini. Kita lagi ngobrol di ruang customer 2, ini customer atas. Gimana ya? Sebulan, 2 bulan terakhir ini pokoknya saya yakin banget kalau beli yang kas, tahun berapapun, mau yang baru, mau yang lama, harus ada stempelnya. Real Auto Paints Workshop. Jadi kita enak lah udah. Kalau orang Jawa bilang itu sudah ditelan tanpa pisang lagi. Itu aja. Berarti Om Baskoro ini Jawa apa Kalimantan? Bapak Yogyakarta, Ibu Surakarta, tapi saya besarnya di Surabaya. Besar di Surabaya, Yeah. tapi berkarir di Kalimantan Timur. Kalimantan sejak tahun 1999. Udah lama dong berarti. Dia tahun 2000 nyusul saya. Oh, ke sana akhirnya. Yeah. Oke, Bu, kira-kira dari Ibu siapa? Saya dokter Muli saya. Dokter Muli. Berarti dua-duanya dokter. Ya. Saya dokter anti aging. Dokter anti aging. Itu anti aging itu apa ya? Anti aging adalah apa namanya, bahwa orang ini ternyata bahwa aging itu kan bisa dicegah. Proses penuaan itu. Oh, bisa berarti diperlambat. ini kayaknya saya rada boros nih bukan? karena kecapean. Boleh nanti kita ngobrol ya setelah ini ya. Nah, dari Dokter Muli, kira-kira saya pengen nanya mungkin kesannya atau boleh
boleh statement atau ungkapkan ke teman-teman Mercedes di Indonesia dari seorang Dokter Muli setelah main langsung ke sini ketemu dengan saya langsung. Iya. Pertama saya sangat terkesan dengan Kang Eril sendiri pertama Ya, kali. ramah sekali. Ramah sekali. Biasanya orang kok pertama kali ketemu Iya, kan, masih agak iya agak jaga. Tapi Kang ini kayak keluarga seperti gitu. keluarga. Ya, kemudian kami juga merasa lebih yakin karena dengan proses yang nanti juga akan kami lihat ya. Tapi sekarang pun saya juga begitu masuk sama suami saya, wah ini benar-benar luar biasa, benar-benar yang terekam di YouTube tidak hanya direkam tapi memang betul-betul kenyataan. Amin. Ya. Jadi apa namanya semua kami juga apa namanya menikmati Mercy juga ya. Jadi kita pasti kalau lewat Kang Eri pasti semuanya jadi lebih sehat. Amin, amin. Ya, jadi maksud saya ya, nah ini ya sebetulnya bagi saya pribadi, saya sih dibilang senang iya, tapi dibilang menjadi pikiran iya. Karena gini, saya ya nggak tahu ini, saya bilang saya nggak tahu ini kelemahan, nggak tahu ini kekurangan atau kelebihan, saya nggak tahu. Cuman yang jelas gini, saya selalu tidak bisa tidur nyenyak di saat mobil-mobil di sini di otak saya masih ada minor. Saya sampai tahu mobil ujung itu kurang baut apa, yang ini lagi ini barang apa, yang ini trouble electrical belum ketemu karena apa, yang ini lagi nunggu spare part dari Jerman, yang ini dari itu di otak saya tuh penuh dengan itu. Jadi kadang juga mungkin impactnya adalah yang tadi kadang saya malam masih gelisah gitu apa. Makanya kenapa mungkin tanpa disadari itu saya stay di sini. Jadi begitu itu kepikiran, kadang saya malam-malam ke bawah tim. Oh nih. Dan kadang itu juga jadi sharing dengan tim. Oh ternyata ketemu nih, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bekerja dengan passion, yang akhirnya lelah pun kadang lupa kalau saya, Seperti gitu ya. seorang dokter ini. Iya, ya dokter. Ya kurang lebih begitu. Karena kebetulan saya dulu sebetulnya udah lulus kedokteran, cuman nggak saya ambil dulu. Saya dulu ke dokter, zaman kuliah saya kebetulan lulus di swasta waktu itu. Cuman kebetulan juga di hari yang sama saya dapat beasiswa. Jadi waktu itu pilihannya kamu harus ambil beasiswa. Kalau enggak adik kelas kamu kasihan. Dulu PMDK zamannya Bu. Nah akhirnya saya jadi ekonomi gitu. Dulu pada cita-cita saya jadi dokter spesialis anak sebenarnya. Gitu. Oke. Di ruang customer 2 kita akan coba ajak jalan-jalan jauh-jauh loh dari Kalimantan, Dokter Baskoro sama Dokter Muli untuk keliling workshop. Oke. Kita akan lihat beberapa proses pengerjaan untuk garapan mesin, matic, kaki-kaki, dan saya akan kasih lihat beberapa equipment atau special tools yang memang kita siapkan agar workshop kita terlihat dan bekerja dengan sangat proper. Oke, kita jalan-jalan ke bawah. Oke, kita udah jalan-jalan di Auto Workshop bareng dengan Dokter Baskoro, bareng dengan Dokter Muli dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kira-kira untuk terakhir closing nih, Dokter Baskoro setelah jalan-jalan mau kasih komentar apa boleh ke teman-teman Mercedes Indonesia? Saya ulang lagi. Kejelekan saya, sekarang saya jadi makin fanatik. Oh, makin fanatik. Jadi kalau beli Mercy yang bekas, umur berapapun, saya minta harus lulus dari Real Auto Workshop. Atau kita punya Mercy digarap di sini gitu kali ya? Iya. Ya, oke.
Dokter Muli gimana kira-kira? Ya, sama. Sama? Ya, jadi benar-benar Kang Eril ini menunjukkan suatu profesionalismenya yang sangat tinggi. Amin. Dan kemanusiaannya luar biasa. Ya. Ah. Saya baru dengar ini kemanusiaannya luar biasa. Jadi sangat Jadi lebih, ah. malah lebih apa? Saya malah makin terharu lebih- nih. ya, Ya. Oke. Jadi kalau kita bayar duit itu tidak cuma untuk mobil kita, tapi untuk keluarga kita. Jadi Amin. ini adalah keluarga kita. Ya, oke, mungkin dari saya gitu dulu. Beliau juga mau ada acara lagi. Dari gua segitu. Jangan lupa selalu maintain Mercedes-Benz dengan baik dan benar. Perfect condition is your journey. Merci karena mersimu. Real Auto Workshop.